Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Ibu juga berharap kalian baik-baik saja ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tema 7, yakni peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 yakni peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, dan kita juga akan mempelajari di pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran hari ini, apa saja ya yang akan kita pelajari? Oke, kita akan simak setelah ini. Jadi, hari ini hal-hal yang akan kita pelajari pertama adalah peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional, faktor penyebab penjajahan dan upaya mempertahankan kemerdekaan, lalu yang terakhir, kita juga akan belajar tentang pola lantai. Lalu, apa tujuan kita untuk mempelajari materi ini? Jadi, tujuan kita untuk mempelajari materi ini yang pertama adalah agar kita mengetahui bahwa sejarah awal pergerakan nasional adalah sesuatu yang penting untuk diingat. Yang kedua, kita juga harus mengetahui faktor penyebab penjajahan dan juga upaya apa yang telah dilakukan bangsa ini untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, mengetahui pola lantai pada gerak dasar tarian. Perlu teman-teman ketahui semua bahwa pergerakan nasional adalah salah satu periode dalam sejarah Indonesia yang diwarnai dengan adanya organisasi-organisasi pergerakan. Menurut salah satu tokoh di Indonesia, yakni Taufik Abdullah, pergerakan nasional didorong oleh menguatnya nasionalisme dan juga kesadaran politik yang menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Mengapa ada pergerakan nasional? Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus ada pergerakan nasional? Pergerakan nasional merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merawat dan juga melawan imperialisme dan mewujudkan mimpi kemerdekaan. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga muncul di benak teman-teman adalah mengapa ya waktu itu Indonesia dijajah? Jadi, jika kita telusuri lebih jauh, ada banyak sekali faktor-faktor penyebab Indonesia dijajah kali itu. Tapi kita akan membahasnya dalam dua periode, yakni ada dalam konteks internal dan juga dalam konteks eksternal. Beberapa faktor penyebab penjajahan di Indonesia diantaranya yakni yang pertama adalah karena adanya faktor internal. Faktor internal berupa kondisi politik, kondisi ekonomi, sosial budaya, yang memungkinkan bangsa asing memasuki Indonesia untuk berdagang dan kemudian berusaha menguasai perdagangan dengan monopoli perdagangan. Lalu selanjutnya, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, yakni peluang ekonomi sebagai faktor utama yang mempengaruhi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bagaimana teman-teman? Menyenangkan bukan? Mengetahui bagaimana sejarah para kaum pendahulu memperjuangkan kemerdekaan? Kita akan lanjutkan setelah kalian berkata hore. Hore! Oke, kita akan lanjut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi penjajah adalah adanya pertempuran-pertempuran sebagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang terjadi. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar adanya pertempuran Surabaya? Ya, betul, pertempuran Surabaya. Dia terjadi di 10 November 1945. Selain itu, ada juga pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Ada juga pertempuran-pertempuran yang lain. Ada pertempuran Medan Area, ada juga pertempuran Bandung Lautan Api, yang mungkin sudah sering kalian dengar ya. Selain perlawanan-perlawanan bersenjata yang telah kita jelaskan tadi, bangsa Indonesia juga telah melakukan upaya-upaya lain untuk mempertahankan kemerdekaan.
seperti melakukan diplomasi, lalu melakukan perjuangan-perjuangan politik, dan melakukan pembangunan nasional. Dalam arti lain, rakyat Indonesia juga sudah berusaha untuk tidak berperang kala itu. Tetapi memang sudah tidak bisa dan penjajahan semakin masuk ke Indonesia, oleh karena itu dilanjutkan dengan peperangan. Untuk terus mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para kaum pendahulu, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjaga kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk tariannya. Tahukah kamu, salah satu yang tak kalah penting dalam tarian yakni pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan di satu tempat ke tempat yang lain. Saat kalian menyaksikan seseorang yang sedang menari, pernahkah kalian memperhatikan bahwa mereka menggunakan pola lantai? Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah salah satu contoh dari pola lantai. Yang pertama adalah tari saman, yang kita tahu adalah berasal dari Aceh. Tari saman menggunakan pola lantai garis horizontal. Kita juga tahu bahwa ada tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Tari ini menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Selain itu, ada tari pendet dari Bali yang menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Dan juga ada tari piring dari Sumatera Barat yang menggunakan garis lurus atau segi empat. Setelah mempelajari ketiga hal tersebut, adakah yang ingin kalian tanyakan? Apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, ada 3 hal yang juga kita bisa simpulkan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Hal ini bisa kita lihat dari rentetan materi yang telah kita pelajari. Bahwasanya, pergerakan nasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945, yang mana kesemuanya adalah upaya bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Terima kasih.